Berdasarkan data sejak tahun 2009, setiap tahun pemilu, indeks harga saham gabungan cenderung bergerak positif. Semoga pemilu tahun 2024 ini berjalan lancar dan damai, dan siapapun presiden yang menang, akan membuat bursa semakin positif. Pada video kali ini, kita akan bahas 8 saham yang biasanya naik saat tahun pemilu. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, adalah saham PT Jasa Marga Tbk. Sejak pemilu tahun 2009, saham JSMR cenderung naik. Tahun 2014 dan 2019 juga cenderung bergerak positif, naik sekitar 10–20% di tahun saat pemilu dilaksanakan. Dari kinerja tahun 2023 lalu, saham JSMR berhasil mencatatkan laba bersih sampai kuartal 3 sebesar Rp7,7 triliun, dengan kenaikan yang luar biasa yaitu sebesar 280,81%. Nah, untuk histori pembagian dividen, meski laba bersihnya cukup besar, namun yield dividen JSMR bisa dibilang bercanda, dengan rata-rata 1–2% saja. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham JSMR di tahun pemilu 2024 ini adalah faktor investor asing dengan kepemilikan 41% dan lokal institusi 52,2% tidak boleh melakukan penjualan dengan porsi yang besar. Kedua, adalah saham PT PP Persero Tbk. Di tahun 2014 dan 2019, saham PT PP juga cenderung bergerak positif. Naik sekitar 15–30% saat itu karena optimisme pembangunan setelah pemilu, biasa berdampak positif terhadap sektor konstruksi. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 3 PT PP berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp370 miliar, dengan kenaikan sebesar 36% dari tahun 2022. Sejak tahun 2018, laba bersih PT PP mengalami penurunan yang sangat besar, hingga masa pandemi usai, belum juga ada kebangkitan yang secara konsisten. Nah, untuk histori pembagian dividen, PT PP sejak tahun 2020 sudah tidak lagi membagikan dividen. Yield dividen PT PP juga sangat kecil, dengan rata-rata yield 1–2% saja. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham PT PP di tahun pemilu 2024 ini adalah aksi serius dan tidak main-main investor asing dan lokal institusi perlu membeli kembali porsi dari investor retail yang sudah memiliki 56,5% saham PT PP yang bisa diperdagangkan di bursa. Ketiga, adalah saham Kalbe Farma Tbk. Pada pemilu tahun 2009, saham KLBF berhasil bangkit dari krisis yang terjadi saat itu. Kemudian, di tahun 2014 dan 2019, saham KLBF juga cenderung bergerak positif, naik sekitar 10–20% saat itu. Meski di tahun 2019 kenaikannya cukup kecil. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 3, saham KLBF berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,9 triliun, namun labanya mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun 2022 lalu. Secara tahunan, laba bersih KLBF konsisten mengalami peningkatan selama lebih 10 tahun terakhir. Untuk histori pembagian dividen, selama lebih dari 10 tahun tidak pernah absen membagikan dividen. Dengan yield dividen yang sangat kecil, dengan rata-rata 1–2% saja. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham KLBF di tahun pemilu 2024 ini adalah investor asing dan lokal institusi tidak melakukan penjualan besar pada kepemilikan sahamnya yang bisa diperdagangkan di bursa. Keempat, adalah saham Telkom Indonesia Persero Tbk. Pada pemilu tahun 2009, saham Telkom juga berhasil bangkit dari krisis. Kemudian, di tahun 2014 dan 2019, harga saham TLKM bergerak positif, naik sekitar 10–20% saat itu.
Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 3, saham TLKM berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp23,6 triliun. Laba bersihnya mengalami kenaikan sebesar 14% dari tahun 2022 lalu. Secara tahunan, laba bersih Telkom konsisten mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Untuk histori pembagian dividen, selama lebih dari 7 tahun tidak pernah absen membagikan dividen di bulan Juni, dengan rata-rata yield 3-4%. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham TLKM di tahun pemilu 2024 ini adalah investor asing dan lokal institusi tidak melakukan penjualan besar pada kepemilikan sahamnya yang bisa diperdagangkan di bursa. Kelima, adalah saham Bumi Serpong Damai Tbk. Pada tahun 2009, saham BSD juga berhasil bangkit. Di tahun 2014 dan 2019, meski tidak naik besar, saham BSD juga cenderung bergerak positif. Naik sekitar 5-10% akibat dampak positif terhadap sektor properti pasca pemilu. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 3 saja BSDE sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,2 triliun, dengan kenaikan sebesar 34,97% dari tahun 2022. Sejak tahun 2010, laba bersih BSDE tidak konsisten naik karena sangat sensitif terhadap sektor properti. Nah, untuk histori pembagian dividen, BSDE sejak tahun 2017 tidak pernah lagi membagikan dividen. Yield dividen BSD juga sangat kecil, dengan rata-rata yield di bawah 1% saja. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham BSD di tahun pemilu 2024 ini adalah investor lokal institusi dan asing tidak boleh melakukan penjualan saham dengan porsi yang besar dari saham yang bisa diperdagangkan di bursa. Keenam, adalah saham perusahaan gas negara Tbk. Pada tahun 2009, saham Pegas naik cukup kencang pasca krisis. Di tahun 2014 dan 2019, meski tren jangka panjangnya menurun, namun di tahun pemilu saham Pegas cenderung bergerak positif, naik sekitar 5-10%. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 4 yang belum dirilis, Pegas sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,4 triliun, namun masih mengalami penurunan sebesar 32,97% dari laba tahun 2022. Sejak tahun 2010, laba bersih Pegas tidak konsisten selalu naik, karena tergantung dari harga komoditas gas dunia. Nah, untuk histori pembagian dividen, selain pada tahun 2021, Pegas tidak pernah absen membagikan dividen. Yield dividen Pegas terakhir, di tahun 2022 dan 2023 cukup besar, yaitu 7 dan 9%. Salah satu faktor penentu pergerakan harga saham Pegas di tahun pemilu 2024 ini adalah investor asing kembali melakukan pembelian saham Pegas dengan porsi yang besar dari investor retail dan lokal institusi. Ketujuh, adalah saham Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2009, saham INDF naik sangat kencang pasca krisis di tahun 2008. Di tahun 2014 dan 2019, meski tren jangka panjangnya tidak kemana-mana, namun di tahun pemilu saham INDF cenderung bergerak positif, naik sekitar 5-10%. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 4 yang belum dirilis, INDF sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp8,7 triliun, dengan mengalami kenaikan sebesar 38,32% dari laba tahun 2022. Sejak tahun 2010, laba bersih Indofood masih konsisten selalu naik, namun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan. Untuk histori pembagian dividen, Indofood selalu membagikan dividen setiap tahunnya dengan yield rata-rata 3-4% per tahunnya. Penentu pergerakan harga saham INDF di tahun pemilu 2024 ini adalah
Investor asing tidak boleh melakukan aksi penjualan saham dalam jumlah yang besar. Kedelapan dan terakhir adalah saham Astra International Tbk. Pada tahun 2009, saham ASII mengalami kebangkitan pasca krisis di tahun 2008. Di tahun 2014 dan 2019, saham ASII cenderung bergerak positif, naik sekitar 10–30%. Dari kinerja tahun 2023 lalu, sampai dengan kuartal 4 yang belum dirilis, Astra sudah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp31,3 triliun, dengan mengalami kenaikan sebesar 8,15% dari laba tahun 2022. Sejak tahun 2010, laba bersih Astra masih konsisten naik, meski ada tahun di mana Astra mengalami penurunan laba bersih. Untuk histori pembagian dividen, Astra rutin membagikan dividen 2 kali setiap tahunnya dengan yield rata-rata 4–5%. Penentu pergerakan harga saham Astra di tahun pemilu 2024 ini adalah: investor asing tidak boleh lagi melakukan aksi penjualan saham dalam jumlah yang besar. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada saham lainnya yang biasa naik di tahun pemilu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.